Selamat sore Ibu Agung. Selamat sore juga Ibu Azra. Apa kabar Bagaimana? Ibu Azra? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Agung hari ini? Syukurlah hari ini Bu, dalam suasana baik, tenang hati, dan tetap semangat. Iya, semangat yang perlu ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar di sekolah Ibu Agung? Ya, kabar sekolah sih baik-baik aja Ibu. Tetapi sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Bu. Tapi Bu Azra ada waktu nggak untuk eh, saya bercerita atau gimana gitu? Baik Bu Agung. Ya, pasti ada waktu lah ya. Oh, jadi Ibu Agung mau cerita apa pada pertemuan kali ini? Begini Bu Azra, di sekolah saya itu kan baru melakukan kurikulum merdeka. Terus eh, terus saya itu eh, agak sedikit kesusahan untuk membuat suatu perangkat pembelajaran begitu Bu Asra. Oh, jadi tentang membuat pembelajaran ya? Ya, tentang membuat perangkat pembelajaran. Oke, tentang eh, masalah Ibu Agung tentang membuat perangkat pelajaran perangkat ajar. Jadi karena ini percakapan singkat ya, cuman sekitaran 15 menit. Jadi pada pertemuan kali ini apa yang Ibu Agung harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini, saya menemukan solusi bagaimana caranya supaya saya dapat menyusun perangkat pembelajaran minimal lah itu program semesternya seperti itu. Baik, jadi tentang Ibu bisa membuat perangkat ajar di sekolah Ibu ya. Iya. Oke, jadi menurutnya Ibu Agung untuk mewujudkan kemampuan seperti itu, apa yang Ibu Agung ingin rencanakan? Yang saya ingin rencanakan sih apa ya, berkolaborasi dengan teman dalam membuat suatu perangkat pembelajaran supaya saya nggak berpikir sendiri begitu. Dan adalah teman untuk diajak tukar pikiran tentang perangkat pembelajaran ini begitu Ibu Asma. Baik, kalau menurut Ibu Agung sendiri perangkat pembelajaran yang bagaimana yang Ibu ingin harapkan bisa Ibu terapkan di sekolahnya Ibu? Perangkat pembelajaran yang memang perangkat pembelajaran itu yang bisa mengarahkan saya dalam suatu tindak lanjut dalam suatu pembelajaran seperti itu, baik itu program semesternya, baik dari analisis belajar efektifnya, baik dari program semester lanjut kepada pemetaan PP seperti itu. Oh, begitu ya. Kalau menurutnya Ibu Agung, perangkat-perangkat pembelajaran ini, eee, menurutnya Ibu Agung ini bisa, Ibu dapatkan di mana, seperti itu? Kalau menurut saya sih bisa saya dapatkan di internet bisa seperti itu. Selain itu juga saya mungkin bisa mencari teman atau dari guru lain yang memang sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka seperti itu. Oh, jadi menurutnya Ibu, memanfaatkan sumber-sumber yang ada ya. Ya, Jadi misalnya Ibu sudah mendapatkan sumber-sumber yang Ibu inginkan. Jadi menurutnya Ibu Agung idealnya rencana perangkat pembelajaran yang mana menurut Ibu Agung efektif bisa Ibu terapkan nanti di sekolahnya Ibu. perangkat pembelajaran yang efektif menurut saya yaitu suatu perangkat pembelajaran yang bisa membuat saya dalam suatu pembelajaran di kelas yang bisa mengarahkan saya
untuk memberikan suatu jadwal bagaimana saya harus membuat perencanaan pembelajar ke depannya, baik itu mengenai saya harus membuat modul ajarnya, bagaimana saya harus eh, berinteraksi dengan siswa saya dalam penggunaan media, sebetulnya saya ingin suatu apa ya perangkat pembelajaran yang bisa mencakup semua kebutuhan saya, seperti itu tentang pembelajaran untuk peserta didik saya. Oh iya, baik Bu Agung. Jadi yang Ibu ingin harapkan bahwa Ibu bisa membuat perangkat ajar yang bisa Ibu jadikan sebagai acuan untuk mengelola kelas Ibu, mengelola pembelajaran Ibu di kelasnya nanti sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti itu Bu ya. Apa ada lagi selain itu? Mungkin saya dalam mencari referensi itu bisa juga melalui PMM mungkin ya Ibu ya. Selain saya ini, mungkin itu salah satu juga cara saya itu untuk untuk mencari referensi di PMM seperti itu. Iya. Melalui internet atau semacam bisa juga melalui PMM. Iya, baik Bu Agung. Jadi menurutnya Ibu, Ibu akan mencari sumber-sumber referensi yang Ibu bisa akses di misal di PMM. Menurutnya Ibu untuk bisa membuat rancangan ini apa yang Ibu persiapkan sehingga nantinya Ibu bisa merancang perangkat ajar yang sesuai dengan harapan Ibu. Yang saya siapkan itu tentu semangat saya yang paling utama. Semangat dan motivasi untuk berbuat ya, mulai berbuat. Iya. Pembelajaran kurikulum ini selain motivasi dari diri sendiri, tentu saya juga membutuhkan suatu kolaborasi dari teman-teman yang saya akan selain teman-teman perlu yang saya butuhkan itu juga dukungan dari kepala sekolah karena dalam pembuatan ini kan saya pasti akan membutuhkan dukungan seperti kalau dibilang dukungan bukan hanya berbentuk kita berupa kebutuhan kita dalam pembuatan media itu perangkat pembelajaran itu gitu. Jadinya support lah kerjasama lah dari semua. Iya. Iya Bu, dukungan dan supporter dari rekan kerja, dari kepala sekolah memang mempunyai pengaruh yang luar biasa ya bagi mendukung kebutuhan kita sebagai guru. Nah, Ibu tadi mengatakan akan memanfaatkan sumber kolaborasi, jadi bagaimana Ibu menyusun rencana agar kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dengan memanfaatkan seperti misalnya di sekolah? Iya, kebetulan di sekolah saya itu ada komunitas sekolah ya Ibu ya. Baru-baru dibuat kemarin. Nanti saya akan memanfaatkan komunitas sekolah itu untuk membuat penyusunan perangkat ajar itu. Kalau kemungkinan itu kita jadwalkan lah. Jadwalkan seminggu sekali. Kita akan menyusun di situ perangkat pembelajaran dari awal. Seperti itu akan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Iya. Nah, jadi dengan memanfaatkan komunitas belajar ini, Ibu sudah menyusun rencana untuk mengatur jadwal pemanfaatan komunitas belajar Ibu supaya itu bisa berjalan efektif sehingga betul-betul nantinya menghasilkan perangkat ajar yang sesuai dengan harapannya Ibu. Ini karena baru ini ya rancangan kemarin, rencananya kita itu kemarin sih sempat kumpul-kumpul dengan teman, sempat kita bicara itu kita mau adakan rapat itu kita ngambil waktunya di hari Sabtu. Di
hari Sabtu kita itu mulai dari jam 11 sampai jam 2. Nah, itu perencanaan ke depannya dengan teman-teman berkolaborasi di sekolah seperti itu. Oh iya, baik. Jadi harapannya Ibu nanti dari kolaborasi ini Ibu bisa mendapatkan penguatan sehingga menghasilkan rancangan pembelajaran yang efektif menurut Ibu. Kalau menurut Ibu, misalnya nanti kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik, bentuk atau hasil dari capaian yang perangkat ajar yang menurutnya Ibu ideal itu yang seperti apa? Yang menurut saya yang ideal perangkat pembelajaran yang terintegrasi dengan kebutuhan belajar siswa, yang selalu berpusat dengan yang selalu berpihak pada siswa. Dan saya juga mempunyai rencana atau tindak lanjut dari semua perangkat pembelajaran saya. Baik, jadi iya baik ya baik. Menurut saya rancangan Ibu sudah efektif ya untuk memenuhi kebutuhan Ibu nanti untuk mendapatkan atau kemampuan Ibu untuk membuat perangkat ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan Ibu mengajar di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Baik Ibu, karena waktu kita sudah pertemuan kita kali ini sudah sampai di sini. Saya harap pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali ya Ibu Yagung ya. Terima kasih Ibu Asra. Baik, terima kasih Ibu Agung. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Pas. Assalamualaikum Ibu Asra. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Agung. Alhamdulillah baik-baik saja Bu Agung. Ibu Agung apa kabar? Baik Ibu Asra. Kemarin Ibu Asra sempat mencari saya ya? Iya Bu Agung, soalnya ini Bu Agung saya tuh ada sedikit merasa galau Bu Agung. Saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Agung. Boleh? Oh, tentu saja boleh Bu Asra. Kalau saya ingin tahu, kalau saya ini apa yang bisa saya bantu Ibu Asra? Ini Bu Agung, di sekolah saya itu saya ada beban sedikit ya tentang permasalahan saya di sekolah. Saya itu ada siswa yang kemandiriannya ini belum maksimal Bu, masih mau ini dengan orang tua muridnya Bu, masih menempel terus seperti itu Bu. Oh gitu ya. Berarti dari percakapan kita nanti apa yang ingin Ibu Asra capai dalam percakapan kita nanti? Saya ingin nanti saya bisa mendapatkan solusi tentang anak saya yang kurang mandiri ini Bu, seperti itu. Oh, jadi tujuan percakapan kita hari ini, Ibu Asra ingin mendapatkan solusi supaya siswanya Ibu itu ada sifat kemandiriannya ya, seperti itu. Iya. Menurut Ibu Asra, sikap kemandirian siswa itu seperti bagaimana maksudnya Ibu Asra untuk kemandirian siswanya itu? Iya Bu, kalau menurutnya saya kemandirian anak siswa itu kan misalnya dalam belajar di sekolah, di kelas itu sudah tidak usah ditemani oleh orang tua. Misalnya juga dalam makan itu tidak dibantu lagi dengan orang tua. Selain itu menulis, maunya anak itu bisa menulis sendiri Bu, jadi tidak usah ada orang tua yang masuk untuk membantu anaknya seperti itu Bu. Oh, jadi kemandirian itu supaya siswa itu supaya siswa itu tidak ditungguin orang tuanya, seperti itu ya Ibu Asra ya? Iya, jadi saya ingin harap anak ini bisa mandiri melakukan kegiatannya di dalam kelas seperti itu Bu Agung.
Baik Ibu Azra, selama ini Ibu Azra, apa yang Ibu Azra lakukan untuk apa ya, melatih kemandirian siswa, apa yang sudah pernah Ibu Azra lakukan gitu? Iya Bu, kalau menurut pengalaman saya mengajar sih ya, kalau melatih kemandirian anak itu, saya kan kalau dalam masa-masa MPLS ini kan saya melakukan pendekatan dulu dengan anak-anaknya. Kemudian itu saya merancang pembelajaran atau kegiatan-kegiatan main yang bisa menstimulasi perkembangan kemandirian anak seperti itu Bu. Jadi misalnya tuh saya bisa dekati, memberikan motivasi kepada anak didik saya, kemudian itu memberikan kepercayaan kepada dia bahwa dia itu bisa, memberikan semangat. Kemudian saya tuh ingin orang tuanya juga seperti itu, memberikan kepercayaan juga kepada orang tuanya, kepada anaknya untuk melakukan sendiri Bu kegiatan di kelas seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi semua yang Ibu Azra lakukan itu sudah hebat sekali Ibu Azra ya. Terus selain tindakan yang sudah Ibu Azra lakukan tadi itu, apakah pernah Ibu Azra mungkin melakukan hal yang berbeda lagi begitu selain yang pernah Ibu Azra, ya? Apakah pernah melakukan hal berbeda? Iya. Iya. Sebenarnya banyak sih Bu ya yang bisa dilakukan dalam menstimulasi untuk meningkatkan capaian perkembangan anak didik saya dalam hal kemandirian ya. Tetapi saya juga butuh ini loh Bu, dukungan dari orang tuanya juga, karena kalau misal dari kita sebagai guru sudah ini melakukan ya, tetapi kalau orang tua juga tidak mau, maksudnya berikan dukungan itu menurut saya akan menjadi hambatan tersendiri loh Bu. Jadi saya harapkan dari diskusi ini saya mendapatkan juga solusi dalam permasalahan anak didik saya ini Bu. Baik Ibu Azra, untuk melakukan yang Ibu Azra tadi katakan itu, komunikasi dengan orang tua, memberikan masukan kepada siswa, hal-hal apa yang Ibu Azra perlu persiapkan? Iya, iya. Saya ingin mempersiapkan ini itu untuk tahap awal ya. Saya ingin melakukan diskusi atau komunikasi secara ringan lah dengan orang tuanya. Pertama-pertama saya ingin melakukan pendekatan dulu dengan orang tuanya, saling berkomunikasi lah, menanyakan kalau di rumah itu anak ini tentang kemandiriannya sudah sampai mana, karena jangan sampai di rumah itu anak-anak ini sebenarnya sudah mandiri, cuman karena lantaran di sekolah menurut anak ini adalah suasana yang baru, masih takut-takut, apalagi juga melihat situasi bahwa banyak anak-anak yang didampingi orang tua, jadi mereka anak ini juga mau diperlakukan seperti itu. Jadi itu ya saya ingin melakukan dulu percakapan dengan orang tuanya, istilahnya lah identifikasi ya Bu ya, melakukan asesmen awal. Itu saya ingin berkolaborasi lanjutan dengan orang tuanya supaya orang tuanya ini bisa memberikan kepercayaan lah kepada guru dan kepada anaknya saat di kelas seperti itu. Betul sekali Bu Azra. Apa yang Ibu lakukan itu memang harus, apalagi dengan anak-anak TK Ibu ya, yang masih harus Ibu jaga. Iya Bu. Iya. Betul, kita perlu kesabaran dalam mendidik kemandiriannya ini Bu ya. Apalagi masih orang tua masih menjaga anaknya itu memang suatu tantangan. Tapi apa yang Ibu Azra lakukan itu sudah cukup baik, sudah sangat baik dalam melatih suatu kemandirian siswa itu. Terus
dari semua yang saya katakan tadi, yang Ibu katakan tadi, kira-kira menurut Ibu kapan rencana yang telah Ibu susun tadi ini yang bisa Ibu laksanakan? Iya Bu Agung, rencananya itu saya mau melaksanakan minggu depan untuk kegiatan pertemuan dengan orang tua murid. Jadi khusus di kelasnya saya ingin mengadakan pertemuan terkhusus ya dengan orang tua yang tadi yang memiliki masalah kemandirian dengan anaknya. Kan sudah banyak juga yang sudah mandiri, tapi saya ingin melakukan pendekatan khusus dengan orang tuanya. Rencananya sih minggu depan seperti itu Bu. Minggu depan ya. Saya harap Ibu tetap semangat Ibu ya. Iya Bu Agung. Semangat. Ibu Aisyah, terus dalam melakukan rencana Ibu minggu depan, dukungan apa yang Ibu Aisyah perlukan seperti itu? Iya Bu Agung, setelah melaksanakan rencananya saya harapkan ada perubahan yang signifikan oleh anak-anak ini ya. Saya ingin anak-anak ini sudah betul-betul, walaupun secara bertahap, tapi saya ingin anak-anak ini nanti betul-betul memperlihatkan perkembangan yang berbeda dari sebelumnya ya, perkembangan yang signifikan terlihat dari nanti anak-anak ini di kelas, jadi sudah bisa mandiri, bisa menulis sendiri, bisa makan sendiri dan memakai sepatu sendiri, seperti itu. Sekali ya Ibu ya. Jadi dari percakapan kita tadi, ada hal lain mungkin yang Ibu Asra inginkan dari poinnya Ibu Asra sebelum melakukan teknik itu kan, habis itu Ibu melakukan perubahan lagi. Kalau menurut poin dari 1 sampai 10 itu tingkat yang Ibu Asra berada sekarang itu di tingkat berapa? Oh iya, kalau misal tingkat kemandirian anak itu sudah sekarang, untuk posisinya sekarang itu masih di level 3, tapi saya harapkan setelah nanti melakukan rencana tersebut, saya ingin perubahan yang diperlihatkan oleh anak ini sudah mencapai setidaknya maksimalnya 8, karena ini masih panjang prosesnya, ini kan masih MPLS, masih tahap-tahapan, jadi setidaknya minimalnya lah sampai tingkat 8, seperti itu Ibu. Baik Ibu Azra, jadi dari percakapan kita tadi, saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Ibu Azra setelah kita melakukan percakapan hari ini Bu? Iya Bu Agung, agak lega sedikit, bukan lagi sedikit, saya merasa lega Bu Agung, ternyata saya ini kegalauan ini ternyata solusinya dari saya juga ya Bu Agung ya. Terima kasih Bu Agung, karena arahan dari Bu Agung saya pikirannya jadi terbuka gitu loh. Jadi maksudnya saya berpikirnya menerangkan ya ternyata banyak sekali ternyata solusi-solusi yang bisa saya lakukan. Terima kasih ya Bu Agung ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Agung. Oke, jadinya kedepannya Ibu tetap semangat. Dari percakapan kita tadi, Ibu Hasra sudah mengungkapkan bahwa Ibu Hasra akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman-teman lain untuk melatih kemandirian dari anak Ibu. Ibu Hasra ya? Iya Bu Agung. Jadi sudah. Oke, baik Ibu Hasra, karena kita sudah pada waktunya, akhirnya kita tutup percakapan kita hari ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita mendapat suatu perubahan yang baru seperti itu Ibu ya. Iya baik Bu, terima kasih Ibu. Ya semoga saja ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Bu Asra. Assalamualaikum. Jumpa lagi Bu. Waalaikumsalam.